Kak, gimana nih Kak Reza dan Kak Siapa? Dina? Pengalaman horor pertama kali. Comebacknya di film horor mungkin Pak, boleh diceritakan. Oh, seorang Reza. Ya senang aja bisa terlibat lagi di film horor yang secara cerita punya kekuatannya tersendiri. Ada bobot yang ingin disampaikan, ada satu message penting yang ingin disampaikan, dan karakternya yang tentu menarik buat saya gitu karena tidak banyak dari beberapa mungkin karakter yang masuk ke saya gitu khususnya genre ini itu cukup memberikan satu challenge yang bagi saya cukup besar, dan Siksa Kubur menawarkan itu sehingga rasanya sulit sekali menolak untuk tidak terlibat di film ini. Ya itu pertama. Kedua, saya juga nggak merasa bahwa nggak pernah pingin lagi main film horor atau antipati terhadap genre tersebut gitu ya, tapi justru memang sangat ingin di waktu yang tepat, dan menurut saya alhamdulillah ya waktunya tepat lewat film ini gitu, untuk kembali hadir di film bergenre horor karena saya mengawali karir saya di film itu lewat film horor justru, jadi senang sekali bisa kembali dengan satu sajian film horor yang tentu secara kualitas cerita, pemain-pemain yang luar biasa gitu, dan senang berada di sebuah proyek di mana energi, visi yang ingin disampaikan itu sejalan dan sefrekuensi. Bang tadi kenapa bilang katanya nggak percaya diri kalau main film horor tadi? Oh enggak, saya bukan nggak percaya diri, saya ya artinya saya tidak cukup yakin ada atau cerita yang masuk ke saya itu saya bisa menawarkan sesuatu yang lain. Kayak secara karakter saya tidak terlalu merasa comfortable, confidence enough untuk bisa memainkan itu dengan lebih baik. Bermain drama sendiri. Ada riset nggak, bahkan ini kan ceritanya lumayan kompleks, korban ledakan bom, kematian, hukum, mungkin ada riset khusus tentang seputar itu. Terus Mas Reza juga soal kematian, kurang mungkin ada cerita-cerita yang Oke. Kalau untuk riset khusus sih banyakin baca aja sih, dan pastinya banyakin ngobrol juga sama Bang Joko, dan juga kan kita di sini memang langsung acting coachnya itu langsung di mentori langsung sama sang sutradara sendiri, sama Bang Joko sendiri. Jadi apa yang kita pertanyakan, sebesar apa yang akan kita tampilkan, ya itu kita udah diskusi bareng sama Bang Joko. Jadi pun tetap masuk dalam koridornya, jadi nggak kalau yang terlalu stressful atau jadinya apa ya, sekadarnya sebesar apa gitu. Jadi ya kita ngobrol langsung aja sih. Dan kalau misalkan untuk karakternya Sita sendiri itu kan lebih ke, karena aku kan kesehariannya sekarang yang diceritakan kan bukan prosesnya aku gimana tumbuh dengan korban bunuh diri, korban ledakan itu ya, tapi bagaimana cara aku sekarang hidup dengan keadaan yang penuh dengan tanda tanya itu. Dan aku juga sekarang lebih penuh pertanyaan, dan sekarang kan aku lebih fokusnya ke pekerjaan yang sedang aku jalani di cerita film ini, yaitu dia kan memang nurse ya. Jadi aku memang waktu itu barengan sama si Suster Lady sama si Runi, kita mencari tahu gimana sih sebenarnya ke kehidupan nurse di Panti Jompo itu seperti apa. Risetnya lebih ke situ juga salah satu. Tapi kalau karakter Sita sendiri tuh antipati sama agama juga nggak? Karena tadi kan ada percakapan Sita dan Adil yang kayak ini tuh akan menentang agama dan ngaco, atau banyak yang nggak suka, seperti apa? Kalau dari sinopsis yang tadi kita baca kan memang sudah clear banget kalau memang kan Sita ini mempertanyakan apakah memang ada. That's why dia itu membuktikan apakah benar itu ada atau enggak. Untuk nanti kelanjutan ceritanya dan apa yang dia dapatkan ya akan ada di film. Kak, dari trailer sendiri kan kita lihat kalau film ini tuh bakal kakak sebagai pemeran utama banyak teknis-teknis yang nggak gampang lah. Gak gampang banget. Nah itu gimana kak? Maksudnya kayak yang tadi kan di dalam kuburan sendiri tiba-tiba darah aja muncrat, gimana tuh? Nah itu waktu pas lagi proses syutingnya aja, saya sendiri juga sampai gila, siapa sih yang menciptakan untuk bikin scene seperti ini? Ya aku lah, kata abang Joko bilang kayak gitu. Gue udah nggak habis pikir lagi sih bang, sebenarnya kayak bener-bener di luar nalar ini kan kita akan melakukan adegan seperti ini. Cuma balik lagi karena abang itu sangat menjelaskan dengan detail ya, jadi ya nggak ada kesusahan sih. Cuma secara teknis itu memang
luar biasa sih. Yang Dia paling punya ide sulit, begitu. yang paling sulit Kak, yang bagian mana Kak? Kalau udah di spoil dulu gitu. Semuanya sulit sih. Oke. Semuanya sulit karena karakternya sendiri Sita tuh juga complicated banget, jadi menantang di setiap adegan. Experience gimana Kak di dalam kuburan itu? Mau nonton aja langsung, ntar mungkin semoga berasa di dalam kuburnya. And do you feel scared doing all this acting? Really? She's brave enough, I guess. Enggak lah. I don't think so. Because we are doing a movie, we are shooting a movie, so Ya. gitu aja. Syutingnya di mana? Nah, jadi begini ya teman-teman. Syutingnya itu lokasinya cukup ajaib-ajaib. Jadi satu titik lokasi yang aku juga lupa itu di daerah mana, Sentul kalau nggak salah, Bogor. Nonton terpanjang. Hah? Nonton terpanjang. Di mana? Oh itu kan di Bandung. Bandung. Ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Banjar. Itu mungkin lokasi paling menarik kali, salah satu. Apa tuh? Goa, Terowongan, sorry. Terowongan yang cukup panjang dari Jawa Belanda itu. Ya. Nah, Juliana, terowongan Juliana. saya lupa titiknya di Jawa Barat di mana gitu. Pangandaran. Pangandaran. Oh iya di Pangandaran, sorry. There you go. Apa yang menarik yang mungkin di situ? Setnya, kemudian tidak banyak di dress up, tapi very intimidating. Rasanya tuh dingin, terus karena itu ada di trailer gitu ya, suasananya aja udah nggak Gini emang nggak enak kali. aku juga bingung sih sebenarnya gimana Joko Anwar tuh menemukan tempat-tempat yang memang menjadi jodohnya di film itu. Kayak di project aku sebelumnya pun juga dia berada di satu set rumah yang memang nggak diapa-apain. Ya kita syuting dengan keadaan As it seperti is, itu. gitu. Iya, it is, ya. Terus yang kemarin pun juga si tunnel ini ya memang iris per iris gitu. Itu yang terjadi ya memang itu yang kalian lihat di film nanti, nggak terlalu banyak di Walaupun tunnel itu rombak di apa. lantainya harus dikerjakan Oh, oleh iya, departemen artistik yang luar biasa dari film ini, membuat semua lantai menjadi pasir kembali setelah isinya selain semak-semak mungkin Gampar banget. bebatuan. Bang kan abang kan bermain film horor nih, ada Ini kan momen bulan Ramadan ya, apalagi ini kan di film ini ditayangkan waktu Lebaran. Nah, apa sih harapan Bang Reza sendiri? Ya sedikit banyak karena film ini bercerita juga, maksudnya mengajak kita kembali berefleksi diri, berpikir. Momen reflektif itu kan erat juga kaitannya di bulan Ramadan ya. Jadi saya sangat berharap bahwa Siksa Kubur bisa menjadi sebuah tontonan yang asik, yang seru, tetap menyenangkan, tapi juga membawa penontonnya setelah itu bisa merenung, berefleksi diri, apapun tentang apa yang sedang dialami oleh tiap-tiap penontonnya gitu. Nah, rasa itu yang mudah-mudahan sampai ke penonton film nanti gitu, pada saat 10 April film ini bisa disaksikan di seluruh bioskop. Bang kan abang nonton Nyambung tadi kayak kemarin ya, kan kamu katanya mau molding karakter kamu. Apakah termasuk kayak rambut, terus apa sih brewokan, gitu, terus kayak mata itu seperti Ya, artinya gini, saya berusaha untuk sebisa mungkin karakter ini tadinya tuh clean shave awalnya nih. Ya awalnya tuh clean karena pengen dapetin lebih kelihatan innocent gitu, jadi benar-benar dicukur lebih rapi, lebih bersih dan segala macam. Tapi setelah merenung, membaca kembali dan berdiskusi dengan Bang Joko, saya merasa bahwa dia orang yang sudah tidak sempat lagi terlalu memikirkan dirinya, tidak merawat. Karena ini kan kalau orang yang punya brewok dan lain-lain itu pasti kan dia kalau dia shave itu dia berarti mencukur, ada prosesnya, berarti dia cukup merawat dirinya dan lain-lain gitu. Jadi kayaknya dia udah gak ada waktu dia untuk mikirin itu. Dengan rambut yang kali ini tidak ada styling yang biasanya saya mungkin di film-film lain ada gitu ya, dengan baju yang lebih lusuh dan ya secara utuh dia mungkin ada di belakangnya karakter Sita gitu. Jadi Adil itu tidak ada di depannya Sita, tapi dia ada di belakangnya Sita. Nah, gimana tuh saya harus mereduce tubuh dan sorot mata untuk terlihat jauh lebih tidak sedominan Sita. Nah itu the brilliant side of Joko Anwar.
very meticulous, detail dalam hal seperti itu, dan saya suka craftsmanship. Saya punya mainan nih buat saya molding, buat saya craft sampai kayak yang teman-teman tadi ya. Walaupun secuplik gitu ya. Nanti kalau dilihat keutuhan filmnya mungkin baru bisa merasakan Adil tuh kayak gimana sih sebenarnya. Kalian Parah. Gimana rasanya? Ya Mas, dari mana? kalian kan bermain film horor nih. Apakah kalian ada kayak kisah nyata kayak digangguin mistis-mistis saat film horor sendiri mungkin? Ya, kayaknya semua film horor pasti kamu menanyakan itu ya. Ada pengalaman mistis. Oke, bukur. Mungkin bisa ditanya. Jadi karena kita mau berbuka puasa, ada seekor kelelawar yang tiba-tiba muncul di dalam gua itu. Ini headline banget pas ini. Tapi itu Joko yang tahu. Jadi nanti kalau pas Joko kesini, coba ditanya, Bang, ada sesuatu yang muncul secara tiba-tiba kelelawar di dalam tunnel itu yang nggak ada selama kita reki dan selama kita syuting tuh nggak ada, tapi tiba-tiba ada satu. Ada apa itu? Batman. Farah, boleh Ternyata sharing cerita sedikit tadi harus ini ya, karakter harus di belakang Jack. apa harus kayak dominan banget gitu. Di belakangnya Reza itu gimana gitu. Itu gimana? Ya berdasarkan ceritanya ya memang begitu. Abang membuatnya ya memang ini cerita tentang si Sita yang sedang mencari apa yang dipertanyakan dalam hidupnya ya. Dia ya go for it. Dia nggak peduli dengan apapun yang di sebelahnya ya, dia ingin benar-benar membuktikan apa yang menjadi pertanyaan besar dari dia kecil hingga dia dewasa ini, dan sampai akhirnya bisa membuktikan di umur yang dia segini dan bisa tercapai apa yang dia inginkan dan dia cita-citakan dari kecil gitu. Jadi ya udah pasti dia kelihatan lebih dominan banget dari orang-orang di sekitar. Jack, Tadi mungkin refleksi Farah untuk sebagai karakter Sita dan juga di film ini yang punya katakanlah dengan tema agama dan gimana sendiri. Refleksi personal. Gimana ya? Ya itu sebenarnya ya lebih ke personal. ke personal diri aku aja sih, cuma dari yang diceritakan di sini ya biar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi aja, nggak jadi menjadi orang yang egois, ingin membuktikan apa yang menjadi keinginannya dia gitu, karena mungkin nggak semua di dalam hidup ini bisa dibuktikan sih, hanya bisa diterima aja. Jadi mungkin ya itu bisa buat refleksi kita semua. Quotes of the day. Oh wow, nggak semuanya itu bisa kita buktikan karena hanya perlu diterima. Tapi jadi takut jadi takut akan kematian itu sendiri nggak sih? Sebagai orang yang beriman, enggak sih, ketakutan sih enggak ya, karena mungkin bukan takut sih, karena itu balik lagi kayak tadi yang si Katia ceritakan ya, sebagai seorang muslim kita pasti sudah sering banget mendengar itu dari kecil, dan itu kayak sudah tumbuh dalam pikiran kita, dalam mindset kita kalau nanti pasti itu akan begini gitu. Jadi ya kalau memang gitu ya kita buat yang terbaik aja di dunia deh gitu. Jadi apapun yang akan kita dapat nanti di sana ya kita nggak tahu. Kerja gimana? Takut akan kematian itu sendiri seperti apa? Saya nggak pernah secara spesifik takut akan kematian, karena itu satu-satunya hal yang pasti di dunia ini gitu ya. Di antara ketidakpastian yang sangat banyak dan beragam, satu-satunya yang pasti cuma kematian. Jadi kayaknya rasa takut akan kematian itu nggak ada. Cuman apakah saya siap pada saat itu datang? Saya sudah melakukan apa-apa yang baik dan cukup untuk membawa ketika hal itu terjadi, ya saya sudah melakukan hal yang baik. Itu aja sih. Last question, aktivitas selama Ramadan ini, aktivitas selama Ramadan apakah Promo siksa kubur sampai pegel. Oke, teman-teman semua jangan lupa saksikan film Siksa Kubur 10 April di bioskop kesayangan kalian. Terima kasih, kita kesana.